Kenapa Anda memilih identitas yang tidak memberdayakan, yang membuat Anda merasa tidak berdaya? Saya kan cuma lulusan SD. Kenapa Anda nggak bilang, saya kan bapak yang luar biasa? Why? Kenapa pilihan Anda selalu memilih sesuatu yang self-sabotage? Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. 2 hari yang lalu saya posting di Instagram saya. Apa yang menjadi mental blockmu untuk menjadi seorang content creators? Content creators di sini saya asumsikan adalah orang yang posting mukanya muncul gitu ya, bukan yang mukanya nggak muncul. Karena kalau mukanya nggak muncul, Anda bukan, definisi saya bukan content creators. Anda lebih ke publisher. Anda bikin majalah, itu kok muka Anda nggak muncul. Tapi kita nggak mau bahas itu dulu. Alright, so apa yang menjadi mental block Anda? Dan ternyata banyak sekali yang menjawab. Salah satunya yang paling gede adalah, saya kan cuman ini, saya cuman itu, saya gaptek, itu yang muncul. Saya cuma lulusan SD, saya cuma satpam, saya cuma security, saya cuma apapun itu, saya cuma. Oke? Saya kan jelek gitu ya. Always kayak gitu. Saya kan. Nah, ini adalah problem dengan, menurut saya ini adalah problem dengan identitas. Nah, the thing adalah identitas itu, kalau Anda tanya misalkan, identitas Anda kan bingung menjawabnya. Identitas apa? Oke, habis itu diklarifikasi, agamamu apa? Anda kan menjawab, saya Katolik, saya Muslim, dan sebagainya. That is your identity. Tapi Anda juga bisa ditanya, latar belakang pekerjaanmu apa? Oh, saya seorang wira swasta, ini saya seorang karyawan, PNS, whatever lah. Ya. Atau ditanya kemudian, punya anak? Oh iya, saya punya anak 2 gitu. Berarti identitas Anda tiba-tiba jadi orang tua, jadi bapak atau ibu. Ya kan? Nah, kenapa Anda memilih identitas? Padahal banyak nih ya. Kenapa Anda memilih identitas yang tidak memberdayakan, yang membuat Anda merasa tidak berdaya? Saya kan cuma lulusan SD. Kenapa Anda nggak bilang, saya kan bapak yang luar biasa? Why? Kenapa pilihan Anda selalu memilih sesuatu yang self-sabotage, yang kira-kira bisa menggagalkan mimpi Anda malahan? Mimpi saya adalah menjadi seorang content creators. Tapi kan saya adalah cuma ibu rumah tangga. Why Anda memilih identitas yang tidak memberdayakan? Kenapa Anda nggak mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak saya? Why? Ini problemnya. Jadi mulai dari sini Anda mulai perhatikan nih, identitas Anda itu apa sebenarnya? Apa yang jadi, kenapa Anda memilih yang jelek dan kenapa Anda tidak memilih yang bagus? Padahal Anda punya yang bagus. Anda tidak ada orang yang jelek-jelek banget kok. Kemarin saya, beberapa waktu yang lalu saya bahkan sempat posting, seorang pengemis pun itu mempunyai sesuatu yang bagus. Pantang menyerah, maju terus, konsisten. Ya kan, ditolak-tolak tetap maju aja begitu, tetap mintanya nggak bagus, tetapi tetap majunya tetap bagus kan. Kalau Anda bisa memiliki tetap majunya si pengemis tadi, Anda mungkin nggak pernah mundur. Maju aja, ditolak nggak peduli, maju aja. Itunya yang diambil, bukan minta-mintanya gitu. Tetapi ini kan kita ngomongin trade ya. Bayangin aja. Masa sih dan itunya bisa diambil gitu. Lah bayangin aja, Anda punya banyak identitas di diri Anda, tapi Anda milih yang jelek. Why? Nah sekarang ada pengemis, banyak jeleknya, minta-minta dan sebagainya, tapi dia punya bagusnya loh. Dia bisa maju terus, hujan konsisten, hujan hajar aja, nggak peduli. Bawa anak. Ada yang bilang, dan anaknya dibius gitu. Loh ya berarti kreatif ya. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kreatif gitu ya. Kenapa nggak kreatifnya diambil? Kenapa Anda milih yang jelek-jelek kayak begitu? Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, nanti kalau dihina teman, nanti kalau dikatain, nanti kalau ada orang yang lebih expert ngata-ngatain kita, don't worry guys. Saya consider expert di bidang saya nggak pernah ngata-ngatain orang. Lu parah lah, jelek lah. Nggak pernah saya ngata-ngatain orang. Hanya yang lebih jelek biasanya ngata-ngatain. Biasanya gitu. Lu mah begini, lu mah begitu. Biasanya mereka sendiri tidak pernah ngelakuin. Lu mah jualan buku doang gitu. Dia sendiri nggak pernah tulis buku. Nggak tahu rasanya nulis buku kayak gimana prosesnya. So, gimana ya? Tapi saya ambil dari sudut pandang begini. Ketika Anda merasa takut dijudge orang, biasanya yang terjadi adalah Anda terlalu sering ngejudge orang. Baik itu langsung ataupun di dalam hati. Sehingga karena Anda sering ngejudge orang, ini program yang jalan di kepala bahwa ya kalau saya ngelakuin saya akan dijudge orang. Sebenarnya yang Anda ngejudge diri Anda sendiri, sebenarnya gitu yang terjadi. Karena orang nggak peduli kok sama Anda. Dan nanti kalau yang nonton dikit saya malu. Lah kalau nonton yang sedikit ya malah nggak malu dong. Yang tahu juga dikit gitu kan. Kalau ditonton banyak orang itu mungkin malu. Kalau ditonton sedikit orang, yang datang nanti cuma 1 gitu. Nanti saya malu. Malunya terhadap siapa? Ya cuma 1, bukan ratusan gitu. Pusing amat.
Nah, remember, saya nggak pernah ngejudge orang, atau saya jarang banget ngejudge orang. Sehingga kalau saya mau do something begitu, saya nggak peduli mau dijudge orang. Tetapi kalau Anda sering ngejudge orang, maka yang terjadi adalah ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda ngerasa bakal dijudge orang. Padahal sebenarnya diri Anda ngejudge diri Anda sendiri. That's the issue. Orang lain tidak peduli Anda. So, from now, dari sekarang, please stop ngejudge orang lain. Mau dia apapun, udahlah, bodo amat gitu. Bodo amat. Nanti Anda akan terbiasa. Anda mau ngelakuin sesuatu, ada pikiran-pikiran, udahlah, bodo amat. Gitu. Anda akan terbiasa. Ya, jadi ketika ada orang bagus, orang jelek, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ini itu, udah nggak usah dijudge, biarin aja. Data, fakta, opini taruh belakangan. Karena opini Anda ternyata Anda tidak terbiasa memberikan opini bagus. Jadi udah nggak usah opini sekalian aja. Ya, nggak usah. Jadi habis ini pemilu dan sebagainya, itu judgment-nya kuat biasa. Sosial media akan penuh dengan judgment ketika ada hal-hal seperti itu. Udah nggak usah terlalu diikutin. Ya, karena Anda tidak terbiasa memberikan opini positif bahkan terhadap diri Anda. Anda kejam terhadap diri Anda sendiri ketika Anda ngejudge diri Anda sendiri. Itu problem Anda. Ya, so apakah Anda baik? Jawaban saya enggak. Karena Anda ngejudge diri Anda sendiri dan self-sabotage lagi. Menghancurkan diri Anda sendiri. Oke? Karena Anda terbiasa pikiran Anda menghancurkan orang lain. Kalau pikiran Anda punya pisau, saya selalu bilang ke teman-teman saya tuh, kalau pikiran Anda punya pisau, mungkin orang lain udah mati duluan, Anda tusuk. Padahal mereka nggak peduli tentang Anda. Be careful. Oke? Nah, kemudian hal-hal yang lain sih. Yang ketiga adalah hal-hal yang lain. Banyak sekali Anda tuh kebanyakan ya salah fokus. Fokusnya adalah yang tadi. Kalau dihina temen lah, kalau dijudge orang lah, kalau saya adalah seorang ini. Kemarin itu ada satu, iya kalau dihina, kalau dinyinyirin orang itu paling sering muncul gitu ya. Apakah ketika Anda posting sesuatu kayak begini, ada tombol like, ada tombol dislike gitu. Nah, pertimbangannya adalah apakah ketika Anda berhasil, income Anda 100 juta, harga dinyinyirin satu orang masa nggak mau dibayar sih? Even presiden aja dinyinyirin orang loh. Ya kan? Nah, itu adalah harga yang harus dibayar. Pikirin gitu aja. Nah, fokus Anda jangan ke yang nyinyir, tapi ke potensinya 100 jutanya. Masa nggak pengen tuh 100 jutanya? Rich creator dapat 100 juta per bulan passive income, time freedom. Nggak pengen. Mending fokus ke yang nyinyir aja satu gitu, terus makan hati, terus ini. Kenapa nggak pikir happy-nya aja? Pilihannya dua loh. Pilihannya dua. Ya, pilihannya bukan satu. Dinyinyirin atau tidak dinyinyirin. Bukan begitu. Tapi dinyinyirin atau dapat 100 juta. Oke, dihina tapi dapat 100 juta. By the way, Anda ngelakukan sesuatu yang legal ya, bukan yang tidak legal, tidak halal, bukan begitu ya. Ini Anda bikin konten, guys. Ceritanya cuma urusan bikin konten. Jadi bukan ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Dan pilihannya cuma dua. Fokus ke yang di sini, Anda dinyinyirin, makan hati, atau fokus yang di sini, dapat 100 juta tiap bulan dan Anda happy. Remember, feeling-nya itu cuma feedback atau respon. Yang satu kejadiannya dinyinyirin, yang satu Anda dapat 100 juta. Kenapa Anda fokusnya ke sini? Kenapa Anda nggak fokus ke sini? Why? Nah ini tadi ya. Ini kan pilihan ya. Ini ada loh. Ini ada. Dua-dua ada. Bukan ini satu, ini nggak ada. Atau bukan ini satu, ini nggak ada. Dua-dua pasti ada. Tetapi kenapa pertanyaannya? Anda memilih yang di sini, tidak yang di sini. Why? Nah ini adalah latihan self-awareness Anda. Kenapa Anda begini? Apakah karena Anda terlalu sering nyinyirin orang lain juga? Dalam hati termasuk ya. Dalam hati termasuk. Sehingga Anda terdistract dan Anda ketarik ke sini. Kalau saya akan fokus ke sini. Bikinin produk, ya udah bikin produk aja. Nulis buku, nanti ada yang lebih expert dan bodo amat. Iya kan? Nggak peduliin. Nah, saya akan melatih diri saya dengan memunculkan banyak koleksi positif self-talk. Nah, kalau Anda kebanyakan negatif tadi, berarti Anda terlalu banyak koleksi di dalam diri Anda negatif self-talk. Sehingga ketika muncul sebuah kejadian, boom gitu, maka instan, karena pilihan negatifnya itu banyak banget, ada 10 mungkin, ada 20 gitu ya, yang negatif, dan yang positif cuma satu, maka kan Anda mesti mikir ya, kalau nyari yang positif ya, positifnya apa ya, dinyinyirin positifnya apa ya, Anda mesti mikir lama gitu. Sementara koleksi Anda sudah terlalu banyak. Maka latihannya adalah, gimana caranya Anda memiliki koleksi di kepala Anda, banyak self-talk positif, sehingga begitu dinyinyirin orang, yes, gue terkenal ini artinya. Kalau nggak ada nyinyir ya nggak ada yang tahu saya, gitu aja. Ya kan? Kalau orang lain tahu saya berarti ya akan ada yang kayak begitu. So that's positive thing. Langsung yes berarti I'm doing something right. Saya sudah melakukan sesuatu yang benar nih. Artinya orang banyak yang tahu dan mulai muncul ini. Ini adalah tanda bahwa saya dikenal orang di luar circle saya, which is good. Berarti saya tinggal lanjutin lagi. Nah, itu positive thing. Tapi kalau dihina ya, waduh ternyata gue jelek ya. Waduh ternyata gue bener nih cuma lulusan SD doang nih.
ke situ tuh. Oke, koleksi Anda banyak banget tuh. Gua jelek, gua ada yang lebih expert, gua belum pinter, gua lulusan SD doang, pantesan teman-teman menjauh. Koleksi ininya banyak banget nih. Bodoh banget lah ya, saya bilangnya begitu ya. Kenapa nggak yang positif aja yang dikoleksi yang banyak begitu, sehingga kita bisa langsung, oh ternyata berhasil nih, ternyata menjangkau circle di luar teman saya nih, orang lain yang nggak kenal sudah mulai tahu nih gitu. Yang positif kayak gitu, ini berarti on the way nih. 1% langkah menuju ke 100 juta. Oke, it's okay. 1% is okay daripada 0, daripada minus, ya kan? Nah, selalu kayak gitu, daripada 0, daripada minus. Ketika kemarin saya diminta untuk ngisi di sebuah corporate gede banget di Indonesia, yang datang keren-keren semuanya, manajer ke atas ya, maksudnya CEO dan sebagainya begitu. Grogi nggak? Pertama grogi, kayak wih, ini level gede kayak begini gitu ya. Tapi habis itu saya mengatakan satu hal, gede-gede kamu masih karyawan kok, nggak time freedom, masih 9 to 5, lu masih kerja kok. Makanya dengerin aku kan di depan kan, aku time freedom, habis ini selesai jalan-jalan. Kamu balik kerja gitu. Dan itu membuat saya, ini dalam hati by the way teman-teman. By the way ini dalam hati, dan ini adalah sesuatu yang positif buat saya, sehingga feeling saya jadi naik. Jadi kayak, yes, I'm better. Udah, saya jelasin semuanya gitu. Cari pemikiran yang bikin Anda ngerasa I'm better. Apapun itu. Oh, dia lebih kaya dan aku nggak lebih kaya. Iya, itu kan nggak better kan ya. Cari pemikiran yang better. Aku tidur lebih enak loh malam ini daripada dia yang duitnya banyak tapi tidurnya nggak lebih enak gitu. Udah, yang penting I'm better. Istilahnya gini loh, kalau Anda kepanasan siang hari, ke pantai, kepanasan siang hari, Anda nggak bisa mengubah matahari. Jangan panas-panas dong. Iya, Anda bisa berdoa sih. Tapi yang Anda bisa lakukan apa? Pakai kacamata hitam. Sunglasses. Selesai, mata Anda aman. Begitu mataharinya udah reda begitu, buka. Selesai. Gak ada urusan. Ya kan, ini dipakai untuk apa? Untuk just melindungi Anda saat itu, kejadian itu muncul. Perlu dipakai terus? Enggak perlu dipakai terus. Ya kan, hanya sebentar aja. Gitu. So, pikiran juga kayak begitu. Apa yang bisa Anda munculkan, bukan berarti habis itu, saya lebih better, terus habis itu sombong. Bukan itu maksudnya. Cuman untuk bikin supaya feelingnya itu nggak feel bad aja. Jadi feel good. Gitu maksudnya. Oke? Ini saya sudah berkali banyak banget ya. Jadi, pilihan tangan Anda sekarang. Anda mau memilih kemana? Kalau saya fokusnya ingat dulu fokusnya. What is your goal? Itu dulu. Apakah self-talk Anda membantu Anda, memberdayakan Anda, menuju goal Anda, atau malah ke arah yang sebaliknya? That's your choice. Thank you so much guys for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.